Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 4 bulan Jumada al-Ula tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Mukhtasar, ringkasan tafsir lil Imam Ibni Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah ta'ala selalu memperbaiki hati kita dan selalu memperbaharui semangat kita, serta menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tafsir surat Ali Imran ayat 110 sampai dengan ayat 112. Surat Ali Imran ayat 110 sampai dengan ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat 'alaihimudh dhillatu aynama thuqifu
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, sekiranya ahlul kitab beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun, di antara mereka ada yang beriman dan mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. La yadurrukum illa adha, orang-orang kafir dan juga ahlul kitab tidak membahayakan kalian kecuali hanya sekedar gangguan. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun, dan apabila mereka memerangi kalian, niscaya mereka akan lari mundur ke belakang, dan kemudian mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duribat alaihimud dillah, mereka selalu ditimpa kehinaan. Ainama thuqifu, dimanapun mereka berada, tidak bisa merasa aman, tidak pernah merasa tenang. Illa bihablim minallah wa hablin minan nas, kecuali dengan mengadakan perjanjian dengan Allah dan perjanjian dari manusia. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah merasa aman kecuali dengan diadakan perjanjian damai. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka kembali dengan mendapatkan murka dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka selalu ditimpa kerendahan dan kehinaan dimanapun mereka berada. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah, yang demikian itu karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi dan para rasul bighairi haqq, tanpa alasan yang benar.
dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua disebabkan mereka selalu bermaksiat dan mereka selalu melampaui batas terhadap syariat-syariat Allah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyimak keterangan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat yang mulia ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala an hadhihi al-ummah al-muhammadiyah bi annahum khairul umam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Rawal Imamul Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Qala, Abu Hurairah menafsirkan ayat yang mulia ini, khairun nasi linnas ta'tuna bihim fis salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Kalian adalah sebaik-baik manusia bagi manusia. Kalian mendatangi mereka dengan belenggu-belenggu di leher mereka sampai mereka masuk Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kalian adalah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Kalian wahai umat Islam adalah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Kalian mendatangi manusia dengan membawa belenggu di leher-leher mereka sampai mereka masuk Islam. Artinya apa? Artinya awal mula mereka, yaitu orang-orang kafir, terpaksa masuk Islam karena takut dibelenggu, sehingga pada akhirnya mereka masuk Islam. Lalu mereka masuk Islam dengan terpaksa. Setelah itu mereka ridho dengan Islam, kemudian meninggal dunia dalam keadaan Islam, sehingga mereka masuk surga. Maka lihatlah kebaikan orang-orang yang berdakwah, kebaikan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kelihatannya yaitu mendatangi mereka dengan belenggu sehingga mereka masuk Islam. Ketika awal mula mereka masuk Islam secara terpaksa, takut ditawan, takut diperbudak, atau takut dibunuh. Kemudian setelah masuk Islam, mereka cinta Islam, ridho dengan Islam, lalu meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka mereka masuk surga. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu
liqaumin yadkhulunal jannata bisalasil. Aku heran atau Allah heran dengan orang yang masuk surga dengan belenggu. Jadi masuk surga dengan belenggu. Artinya awalnya masuk Islam dengan terpaksa, kemudian ridha dengan Islam setelah melihat indahnya ajaran Islam, lalu meninggal dunia di atas Islam, maka mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka umat Islam adalah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia. Wa hakadha qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Atiyah al-Aufi wa Ikrimah wa Atha wa Rabi' ibnu Anas fi qawlihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, yakni khairun nas linnas, artinya kalian sebaik-baik manusia untuk manusia. Wal makna artinya annahum khairul umam wa anfa'un nas linnas, artinya Imam Ibnu Katsir menjelaskan umat Islam adalah sebaik-baik umat, dan umat Islam adalah umat yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi umat Islam sebaik-baik umat, dan umat Islam adalah umat yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Kemudian walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa umat Islam menjadi umat yang terbaik? Karena mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah, mengingkari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Artinya apa? Artinya mereka berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Amalnya dasarnya ilmu. Kemudian mereka mengajak manusia, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, sehingga menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik bukan hanya dakwah saja, bukan hanya ngaji saja. Menjadi yang terbaik bukan hanya beramal saja, harus dipenuhi semuanya. Menjadi yang terbaik yaitu berilmu, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, mengamalkan apa? Ilmunya, supaya tidak menjadi lilin, menyinari orang lain, tetapi membakar apa? Diri sendiri. Menjadi yang terbaik yaitu dengan ilmu. Yang kedua, dengan mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, dengan mengajarkan ilmu, menyampaikannya. Kemudian yang keempat, yang disebutkan pada ayat berikutnya, bersabar ketika ada gangguan di jalan ilmu. Jadi terbaik ada 4. Jadi orang yang terbaik mereka yang mengamalkan 4 hal ini, yaitu menuntut ilmu. Yang kedua apa? Mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, menyebarkan ilmu. Dan sebaik-baik ilmu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bersabar di jalan ilmu. Karena jalan ilmu adalah jalan yang banyak rintangannya, banyak yang membenci, banyak yang mengganggu, banyak yang iri hati. Tetapi Allah yang menolong mereka yang berjuang, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, rawa Ahmad an Abdullah ibni Umairah an zawji Durrah binti Abi Lahab an Durrah binti Abi Lahab. Durrah itu putrinya Abu Lahab. Putrinya Abu Lahab masuk Islam. Putrinya Abu Lahab masuk Islam. Dan ada juga anaknya Abu Lahab yang masuk Islam yang namanya Utbah. Adapun Abu Lahab sendiri meninggal dunia dalam keadaan kafir. Demikian pula istrinya Abu Lahab kufur, meninggal dunia di atas kufur. Dan satu saja anaknya Abu Lahab yang kufur, itu namanya Utaibah. Selainnya anaknya Abu Lahab masuk Islam. Demikian. Itu yang memiliki petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal kufur, meninggal dunia kafir, musyrik. Anaknya Ikrimah masuk Islam, menjadi sahabat Nabi. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat, yaitu dari yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Durrah bintu Abu Lahab. Qalat radhiyallahu anha, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berdiri di atas mimbar. Faqala, orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Ya Rasulullah, manusia apakah yang terbaik? Ya Rasulullah, manusia apa yang terbaik? Qala khairun nas aqra'uhum wa atqahum lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia yakni aqra'uhum, orang yang paling luas ilmunya. Aqra'uhum yaitu orang yang paling luas ilmunya, paling dalam ilmunya. Wa atqahum lillah, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya ilmu saja, ilmu luas, ilmu mendalam, tapi juga diimbangi dengan takwa. Artinya diamalkan. Ini yang penting. Maka kenapa mereka yang sudah ngaji lama bosan, jenuh? Ada yang seperti itu. Ngaji kok tambah bosan, nggak seperti dulu lagi katanya. Loh, Anda yang nggak seperti dulu, jangan salahkan ilmu. Anda menuntut ilmu bukan untuk diamalkan. Ya kalau demikian menjenuhkan. Ilmu hanya untuk dibanggakan. Berapa kuat kita membanggakan diri kita itu? Berapa lama? Berapa lama kita itu kuat pamer? Berapa lama kita kuat menyombongkan diri? Bosan, jenuh, capek, lelah. Orang itu kalau pamrih, capek, lelah, nge-share gak ada yang jempolnya, cuma sedikit saja. Capek, saya ini capek-capek, kok gak ada jempol yang datang, kok malah ada jempol yang nyungsep. Iya, menjenuhkan. Orang yang mencari pujian manusia itu jenuh, lelah, letih. Kalau gak ada yang memuji, dia akan lelah. Tapi kalau siapa yang mencari pujian Allah, tidak akan pernah lelah. Demikian orang ikhlas. Semakin mendalami ilmu, semakin merasakan lezatnya ilmu. Semakin mengamalkan ilmu, semakin haus dengan ilmu. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ngaji kok bosan, jangan salahkan kajiannya, jangan salahkan masjidnya, tapi salahkan apa? Diri kita. Diri kita ini loh tidak tahu bagaimana yaitu metode di dalam menuntut ilmu. Tidak bisa bagaimana caranya menghadiri ilmu, yaitu ikhlas karena Allah, untuk diamalkan,
bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, wah jamaahnya tambah banyak, bukan itu ya ikhwan. Ya harusnya kita ini, subhanallah, kita ngaji setiap hari. Kok sholat tahajud masih kurang? Kita ngaji setiap hari, kok waktu kurang berkah? Itu yang akan menjadikan ilmu kita berkah. Selalu introspeksi diri, selalu berusaha meningkatkan kualitas ilmu, kualitas iman, kualitas ketakwaan kita. Maka Nabi SAW ketika ditanya siapakah manusia terbaik, qala aqra'uhum, orang yang paling luas ilmunya, wa atqahum, dan orang yang paling takwa lillah, karena Allah, takut karena Allah, bukan karena manusia. Wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling semangat amar ma'ruf dan nahi munkar, paling semangat menyampaikan ilmu siang malam, pagi petang. Demikian, tidak bosan. Wa amuruhum, artinya orang yang paling banyak menyampaikan ilmu karena Allah, bukan karena ketenaran. Dan ini yang susah. Kemudian wa awsaluhum lirrahim, dan orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling sungguh-sungguh menyambung silatul arham. Jadi demikian. Jadi pada hadis ini disebutkan orang yang terbaik yaitu orang yang berilmu, kemudian orang yang mengamalkan ilmu, kemudian orang yang menyampaikan apa? Ilmu. Dan orang yang sabar di dalam menyampaikan ilmu, walaupun dicaci maki tapi tetap menyambung silatul arham. Demikian orang yang terbaik di sisi Allah, itu orang yang sabar, yaitu di jalan ilmu. Warawa Ahmad wan Nasa'i wal Hakim an Ibni Abbas fi qawlihi ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan, humul ladina hajaru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, siapakah yang terbaik? Abdullah bin Abbas berkata, yang terbaik mereka adalah yaitu sahabat yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, was-sahihu anna hadhil ayata 'ammatun fi jami'il ummah kulli qarnin bihasabi, kullu qarnin bihasabi. Pendapat yang sahih, ayat ini umum untuk semua umat, sebaik setiap generasi sesuai dengan amal mereka masing-masing. Wa khairu qurunihim alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Dan sebaik-baik generasi adalah generasi yang di dalamnya diutus, yang di tengah-tengahnya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi siapa? Generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya yaitu generasi tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat wasata, umat yang khiyara. Wasaton artinya umat yang adil dan umat yang terbaik, supaya kalian menjadi saksi
bagi umat manusia. Sekarang pertanyaan, apa maksudnya umat Islam menjadi saksi bagi semua umat manusia? Apa maksudnya? Kemana Abang Kurban? Kemana Pak Sari? Sampai tadi belum ditanya jawab. Saya ditanya menang sampai. Ya apa salah Kak disetrap. Iya, artinya apa? Semua nabi, semua rasul disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umatnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan? Mereka menjawab belum. Lihatlah mereka mengatakan belum. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan? Nabi Nuh mengatakan, sudah ya Allah. Allah berfirman, wahai Nuh, mana saksinya? Saksinya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka Allah bertanya kepada umat Islam, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kenabian? Mereka berkata, iya, benar ya Allah, Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kenabian. Demikian. Jadi umat Islam itu saksi bagi semua umat manusia. Kemudian pelajaran faedah, siapa yang dusta di dunia, maka dustanya akan dibawa sampai hari kiamat. Sebagaimana keterangan kemarin, siapa yang hidup di atas perbuatan, maka dia meninggal dunia di atas amal itu dan dibangkitkan di atas amal itu. Siapa yang hidupnya jujur, meninggal dunia jujur, di hari kiamat jujur ketika ditanya Allah. Siapa yang dusta, maka hidupnya dusta, meninggal dunianya dalam keadaan dusta, dibangkitkan hari kiamat apa? Dusta lagi. Subhanallah. Umatnya Nabi Nuh berdusta di hadapan siapa? Di hadapan Allah, Alimul Ghaibi wa Syahadah. Waliyadu billah. Maka kembali kepada pembahasan, umat Islam adalah saksi bagi semua umat manusia. Wa fil musnadi wa fi musnadil Imam Ahmad wa Jami'it Tirmidzi wa Sunan Ibni Majah wa Mustadrak al-Hakim min riwayati Hakim Ibni Muawiyah bin Haidah an abihi, dari Muawiyah ibnu Haidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum khairuha wa antum akramuha 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian wahai umat Islam setara dengan 70 umat. Artinya setara dengan umat yang banyak. Kalian itu lebih baik, kalian yang terbaik, dan kalian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa inna ma hazat hadhil ummatu qasabas sabqi ilal khairat binabiyha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat ini mendapatkan kemuliaan, menjadi umat yang terdepan karena Allah menganugerahkan kepada umat ini nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kitab yang terbaik, yaitu kitab apa? Al-Qur'an. Jadi kenapa umat Islam ini menjadi umat yang terbaik? Karena umat Islam ini dianugerahkan oleh Allah nabi yang terbaik. Para ulama menjelaskan, sekiranya Nabi Muhammad SAW ditimbang dengan semua para nabi dan para rasul. Jadi bukan ditimbang dengan Nabi Ibrahim atau Nabi Musa saja. Kalau Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, otomatis Nabi SAW lebih mulia. Dengan Nabi Ibrahim, otomatis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam lebih mulia. Bahkan apabila semua para nabi dan para rasul dikumpulkan jadi satu, ditimbang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada mereka semua. Maka umat Islam ini menjadi umat yang terbaik karena mereka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, fa innahu asyrafu khalqillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nabi yang terbaik, beliau adalah makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat Jibril, lebih mulia daripada arsy yang Allah bersemayam di atasnya. Asyrafu khalqillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia. Wa aqramur rusuli 'ala Allah, dan rasul serta nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'athahu Allahu bi syar'in kamil. Allah mengutusnya membawa syariat yang sempurna. Syariat Islam ini sudah sempurna. Al-Quran ini sudah sempurna, sudah terbaik di sisi Allah. Jangan ditambahi dengan bid'ah, dengan ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Allah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ba'atsahu Allahu bi syar'in kamil. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat yang sempurna. Lam yu'tihi nabiyyun lam yu'tahu nabiyyun qablahu wala rasulun minar rusul. Tidak pernah syariat-syariat terdahulu, tidak pernah nabi terdahulu, rasul terdahulu diberi syariat yang lebih atau yang sama dengan syariat umat Islam. Lihat saja kitab sucinya. Kitab suci Taurat itu bukan mukjizat. Injil bukan mukjizat. Suhufi Ibrahim, suhufi Musa juga bukan apa? Mukjizat. Zabur bukan mukjizat. Semua kitab yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul bukan mukjizat, kecuali kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW saja, yaitu mukjizat. Ini loh mukjizat Al-Quran. Ini loh mukjizat masih ada. Kenapa orang yang mencari berkah kepada yang lainnya? Ada yang nyari berkah kepada kotoran sapi, meninggalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini Al-Quran ini penuh berkah, kok ditinggalkan? Kok nyari yang lainnya yang tidak berkah? Jadi orang-orang India contohnya, jadi orang India nyari berkah dengan kotorannya sapi. Bahkan orang Indonesia pada tanggal berapa? 1 Syuro. Kiainya siapa? Kotorannya siapa? Namanya siapa? Kiai Slamet ya. Kiai Slamet. Kiai Slamet ini nemen Kiai Slamet ini. Kotorannya dijadikan apa? Berkah. Ternyata Kiai Slamet ini kerbau yang menjadi simbol kebodohan. Menjadi simbol kebodohan. Jadi orang Jawa mengatakan bodoh elu ela elu koyo apa? Koyo kebo. Koyo kebo lho. Kotorannya dijadikan apa? Berkah. Loh, subhanallah, nyari berkahnya Al-Quran kok enggak? Padahal Al-Quran itu penuh berkah. Ada lagi ya, ini orang yang seperti kelompok Syiah Rafidhah. Itu tanggal 1 Syuro. Orang yang ada di Jawa Tengah nyari berkahnya kotoran kerbau. Kalau tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah yang fanatik nyari berkah dengan kotoran imamnya. Ini sewenang mereka itu. Tanggal 10 Muharram, yaitu kotorannya imamnya ini dijadikan itu di rambut seperti kerimbat gitu ya. Iya.
mau seneng, bahkan dimakan ini kayak kerawu kalau bersih. Kotorannya imam ini berkah bagi mereka. Al-Quran ditinggalkan. Lihatlah mereka yang jauh dari Al-Quran, nyari berkahnya. Cincin, apa ini, apa itu, subhanallah. Ini mukjizat umat Islam. Umat Islam yang diberi oleh Allah mukjizat yang terbaik yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul ditinggalkan. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW di dalam Al-Quran berkata, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasulullah SAW, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menghijrahi Al-Quran. Sesungguhnya kaumku menghijrahi Al-Quran. Padahal kembali kepada pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir, nabi yang terdahulu, rasul yang terdahulu tidak pernah mendapatkan syariat yang sempurna seperti syariat umat Islam, yaitu syariat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu ala manhajihi atau minhajihi wa sabilihi yaqumul qalilu minhu ma la yaqumu al amalul katsiru min a'mali ghairihim maqamahu. Beramal, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal sedikit, pahalanya banyak. Umat-umat yang terdahulu yang amalnya banyak tidak bisa mengalahkan umat Umar ibn al-Khattab dan para sahabat yang lain. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Al-Quran. Jadi subhanallah, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi umat-umat yang terdahulu. Maka umat Islam menjadi umat yang terbaik karena Nabi umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terbaik. Dan kitab yang Allah berikan kepada umat Islam adalah kitab yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran. Ini adalah kitab yang terbaik yang merupakan mukjizat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa qad u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun dari para nabi dan para rasul, tidak ada satupun dari para nabi dan para rasul kecuali diberi oleh Allah mukjizat, yang dengan mukjizat itu manusia mengimani mereka, mempercayai mereka itu adalah para nabi dan para rasul. Wa inna ma utituhu wahyan, sesungguhnya mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Sesungguhnya mukjizat yang Allah berikan kepadaku yang paling agung adalah wahyu, yaitu wahyu Al-Quran atau wahyu sunnah. Maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Demikian. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir membawakan hadis yang lain yang menjelaskan kemuliaan umat Islam. Rawal Imam Ahmad an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wujuhuhum qal qamari lailatal badr qulubuhum ala qalbi rajulin wahid fastajadtu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin 70,000. Nabi SAW bersabda, aku diberi oleh Allah 70,000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masuk surga tidak dihisab, tidak ditanya di kuburan,
tidak dihisab di akhirat nanti, dan tidak pula diadab di kuburan dan di akhirat nanti. Wajah mereka seperti bulan purnama, dan hati mereka seperti hati satu orang, artinya bersatu. Ala qalbi rajulin wahid, hati mereka baik. Aku minta tambahan kepada Tuhanku, aku minta tambahan, ya Allah, jangan 70.000, tambahkan ya Allah, tambahkan ya Allah. Maka ditambahkan, setiap satu aku diberi 70.000 lagi. Artinya sangat banyak umat Islam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian hadisun akhar, hadis yang lain yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, rawa Muslim Ibnu Al-Hajjaj an Husain ibni Abdurrahman, diriwayatkan Imam Muslim dari Husain ibni Abdurrahman, seorang tabi'in. Ia berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubair, aku berada di majelisnya Sa'id ibni Jubair. Sa'id ibnu Jubair ini murid seniornya Abdullah bin Abbas, meninggal dunia pada tahun 95 Hijriah. Ketika meninggal dunia, meninggalnya dibunuh Hajjaj, sembelih Hajjaj. Kisahnya panjang. Ketika disembelih, kepalanya sudah terlepas dari badannya, masih membaca la ilaha illallah 3 kali. Jadi Sa'id ibnu Jubair dibunuh oleh pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim yaitu Hajjaj. Ketika kepalanya ini sudah yaitu terlepas dari badannya, sudah diangkat seperti ini, masih sempat membaca la ilaha illallah 3 kali. Allahu Akbar, subhanallah. Maka untuk seperti itu, yaitu untuk akhir hayat membaca la ilaha illallah, kita terus baca la ilaha illallah. Maka kepada jamaah sekalian, setelah asar jangan tinggalkan zikir pagi petang. Setelah subuh jangan tinggalkan. Jadi kita diam sejenak 10 menit. Insya Allah semua zikir pagi dan petang kelar dalam waktu 10 menit. Kalau kita nanti berapa banyak zikir kita lupa zikir. Paling-paling kita membaca kalau ingat ayat kursi saja. Tapi kalau kita fokuskan, jadikan rutinitas harian. Setelah asar jangan bergerak kalau tidak ada pengajian. Jangan bergerak dari masjid kecuali selesai zikir pagi dan apa? Supaya apa? Di antaranya faedahnya Allah menjaga kita. Niatkan membaca la ilaha illallah, ya Allah saya ingin membaca la ilaha illallah di akhir hayat nanti. Seperti itu Allah akan memberi kalau kita minta setiap hari. Demikian. Kembali kepada hadis. Husain berkata, aku di majelisnya Sa'id ibnu Jubair. Faqala, Sa'id ibnu Jubair berkata, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihah. Sa'id ibnu Jubair bertanya, siapakah kalian yang melihat planet atau bintang jatuh atau meteor jatuh tadi malam? Qultu ana, Husain menjawab, aku melihat. Tsumma qultu ama inni lam akun fi salatin. Yaitu peristiwanya sekitar jam 2 atau jam setengah 3. Husain berkata, aku melihat, tapi aku ketika itu tidak sholat malam. Terus terang langsung. Supaya apa? Supaya jangan ada anggapan orang menganggap Husain ketika itu sedang apa? Sholat malam. Karena kebiasaan orang yang terdahulu, kalau di tengah-tengah malam mereka pasti sholat malam. Husain ini takut pujian dari amal yang tidak dikerjakan, tapi Allah malah memuji mereka. Kisahnya Husain dicatat di dalam riwayat Muslim yang dibaca kaum muslimin sampai hari kiamat. Lari dari pujian malah dipuji oleh Allah. Demikian pujian itu. Kalau dicari
tercela. Kalau dihindari malah terpuji. Jadi orang itu tidak mencari pujian, Allah akan memujinya. Satu saat Allah akan mengharumkan namanya, karena dia tidak mencari pujian, dia mencari pujiannya Allah saja. Tapi siapa yang mencari pujian, maka dia akan lelah, dia akan capek, pujian tidak datang, malah dia dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka lihatlah Husain ini. Husain lari dari pujian, takut dari pujian dengan amal yang tidak dikerjakannya, malah dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan riya itu ada dua. Riya dari amal yang dikerjakan dan riya dari amal yang tidak dikerjakan. Sekarang seperti itu. Ada orang yang setengah malam jam 3 gitu ngirim yaitu WA di grup, monggo dulur salat malam. Ini apa maksudnya dia itu? Kalau dia salat malam dikhawatirkan dia itu mencari pujian, dikhawatirkan, tapi kita tidak boleh menuduh orang lain. Jelas ya? Seperti itu. Tapi kalau dia dah salat malam, wah malah ini lebih parah, mencari pujian dari amal yang tidak dikerjakan. Nah, ini lebih parah lagi. Kemudian Husain berkata, walakinni ludiktu, akan tetapi aku disengat kala jengking. Qala fama sonata. Sa'id ibn Jubair berkata, apa yang kamu lakukan? Qala istarqaitu, aku minta diruqyah, karena aku enggak kuat sakit, aku minta diruqyah. Sa'id bin Jubair bertanya lagi, fama hamalaka ala dzalik, kenapa kamu minta ruqyah? Lebih utama kamu meruqyah sendiri, jangan minta orang lain. Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi, aku minta ruqyah karena hadis, aku mengamalkan hadis, yaitu hadis yang aku riwayatkan dari Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum Sya'bi, hadis apa yang kamu riwayatkan dari Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah, yaitu Sya'bi meriwayatkan hadis dari Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak boleh minta ruqyah kecuali karena ain, penyakit dengki, dan karena humah, yaitu karena sengatan kalajengking atau binatang yang berbisa. Kalau kena sengatan binatang yang berbisa boleh minta ruqyah, tapi lebih utama di ruqyah sendiri, tapi dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, la ruqyata, tidak boleh meminta ruqyah kecuali karena kena penyakit iri hati, dengki. Jadi penyakit dengki, penyakit ain. Jadi mata ini membawa penyakit, wahai jamaah. Maka kita harus hati-hati dari mata-mata orang lain. Dengan cara, salah satunya dengan zikir pagi dan petang tadi. Kalau kita baca zikir pagi dan petang, insya Allah Allah akan menjamin kita diselamatkan dari kejahatan orang yang jahat, kedengkian orang yang dengki. Biarkan mereka mendelik sampai mau keluar, silahkan. Menjelik, mencicil sampai mau metu, caron wae. Yang penting kita sudah membaca zikir. Tapi bukan berarti kita nantang, aku semari zikir, pecicilon wedi aku. Ojo ngono. Oh, tambah nantang itu. Enggak. Maksudnya apa? Kalau kita sudah zikir pagi dan petang, insya Allah Allah menjamin keamanan. Ini yang pertama. Yang kedua, mata kita. Nah, ini mata kita. Jangan sampai mata kita itu, yaitu mata kita ini membahayakan orang lain. Jadi melihat tetangganya, kok tuntal lah ya, menuntut uang ya, kayak nuntut apa itu ya. Melihat ya, ini subhanallah. Kemudian
melihat sesuatu yang baru, doakan, Masya Allah, Allahumma barik. Seperti itu. Yaitu orang yang ngaji, orang yang menuntut ilmu, matanya itu dingin, matanya itu ingin kebaikan pada orang lain. Jadi contohnya, sepedanya, ada tetangganya punya sepeda motor baru, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah menjaga, semoga diberi kemudahan oleh Allah. Demikian. Belum langsung tahu, wih, nyarek. Iya iki, kredit kontan iki. Iya, kredit ah. Dulu potongan ini kredit ini. Wih, gak kontan nih. Kok gak percaya aku? Paling kredit ya. Kontan temen kok. Wallahi kontan, gak kredit. Ya nanti baru naik sepeda motor langsung nyungsep tetangganya tadi. Iya, bahaya itu. Bahaya. Jadi kita itu harus melindungi mata kita. Jangan sampai membahayakan orang lain. Karena mata itu bahaya. Nabi SAW bersabda, al-ainu haq, mata itu bahayanya itu nyata. Al-ainu yudkhilur rajula al-qabra wa yudkhilu al-jamala al-qabra. Mata yang dengki bisa menyebabkan orang masuk kuburan dan bisa menyebabkan onta masuk panci dimasak. Iya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Qalam. Gimana? Iya, surat Al-Qalam ayat-ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun." Hampir orang-orang kafir membinasakan kamu dengan mata mereka. Artinya mereka berkumpul, ayo kita melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dengki. Mereka melihat semuanya dengan kedengkian. Hampir mereka membinasakanmu dengan mata-mata mereka. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan peringatan, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar orang gila. Jadi inti dari pengambilan faedah tadi, mata itu membahayakan, tapi Allah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah melindungi para penuntut ilmu, para dai, dari kedengkian orang-orang yang dengki, dari pendelian orang-orang yang apa? Mendeli, orang mencicil. Kita di jalan dakwah, jangankan mereka mendeli, mereka mencicil sampai keluar matanya, insya Allah kita tidak takut. Demikian. Tetapi jangan sampai mata kita ini membahayakan apa? Orang lain. Ini menunjukkan, jadi para ulama terdahulu itu sangat teliti. Sekarang enggak. Jadi para ulama dahulu kalau beramal, mana dalilnya? Mana dasarnya? Dijelaskan, oh dalilnya ini, dalilnya itu. Tapi kalau sekarang kita bertanya kepada orang, mana dalilnya? Oh langsung kita dicap. Betul enggak? Iya, mana dalilnya Pak sampai mengadakan ritual ini? Oh sampai niku Wahabi. Oh sampai niku ngapeling swarga. Kita tanya dalil saja wis, caciannya luar biasa. Qala, kembali kepada hadis, Sa'id berkata, qad ahsana man intaha ila sami'a. Hadisnya bagus dari awal sampai akhir, hadisnya sahih. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi aku meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat manusia semuanya. Faraaitun nabiyya wa ma'ahur ruhaid, aku melihat seorang nabi punya umat cuma beberapa orang saja, dari 3 sampai 9. Ini nabi ya, seorang nabi umatnya cuma 3, 4, 5 sampai 9, dan ini banyak.
wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Dan aku melihat seorang nabi, umatnya cuma satu atau dua saja. Ini seorang nabi, bukan ulama, bukan dai, bukan ustadz, tapi nabi, umatnya cuma satu atau dua saja. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Bahkan aku melihat nabi tidak punya umat sama sekali, datang sendiri. Seorang nabi datang sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa umat. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut, tapi kebenaran itu diukur dengan dalil, diukur dengan hati ini, hawa nafsu atau enggak. Karena bisa jadi orang itu benar tapi keliru karena menggunakan apa? Hawa nafsu. Kebenaran itu diukur dengan dalil, kemudian diukur dengan hatinya, karena Allah atau tidak. Demikian. Al-haqqu la yurafu bil kathrah. Kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya. Karena lihatlah, ada seorang nabi tidak punya umat sama sekali. Kemudian lanjutan hadis, id rufi'a li sawadun azim fadhanantu annahum ummati. Tiba-tiba diperlihatkan jumlah yang besar, yang hitam, yang besar. Hitam ya itu karena dahulu di padang pasir kalau ada hitam berarti yang datang banyak. Kalau yang datang satu dua nggak kelihatan. Kalau orang berada di padang pasir melihat hitam itu berarti yang datang apa? Banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li, lalu dikatakan padaku, hada Musa wa qaum. Ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin undur ilal ufuk, lihatlah ke arah ufuk, ke arah atas. Fanadartu faida sawadun azim. Aku melihat ke arah ufuk, tiba-tiba aku melihat jumlah yang sangat besar. Faqila li undur ilal ufukil akhar, lihatlah ke ufuk yang lain, sebelah yang lain. Faida sawadun azim, tiba-tiba aku melihat jumlah yang sangat besar. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka, itu adalah umatmu yang masuk surga. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Bersama mereka ada yang masuk surga 70.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi SAW bangkit dari majelisnya, masuk, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Fakhadan nasu fi ulaika, para sahabat berselisih, siapakah mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Fakhadan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Mereka adalah bayi yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik. Wa dzakaru asya', dan mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menghadap mereka. Fa qala madzal ladzi takhuduna fihi. Beliau bertanya, kalian berdebat tentang apa? Fa akhbaruhu. Mereka menjelaskan, mereka menceritakan perdebatan tentang siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladina la yarqun wa la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak meruqyah. Maksudnya apa? Tidak meruqyah sebagai profesi. Humul ladina la yarqun. Maka Imam Bukhari menulis bab
babun man la yarqi, bab orang yang tidak meruqyah. Umumnya ruqyah yang syariah yang ada di televisi-televisi tidak syariah, tidak sunnah. Jelas ya? Ruqyah syariah, ruqyah sendiri. Kalau ruqyah kok kayaknya sulit, minta ampun gitu. Tidak, ruqyah itu gampang insyaallah. Maka humul ladina la yarqun, mereka orang yang tidak meruqyah. Artinya tidak meruqyah sebagai apa? Profesi. Tapi meruqyah kalau menjenguk orang lain diruqyah karena kebaikan, bukan karena dibayar. Humul ladina la yarqun wala yastarqun, dan mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pesimis dengan suara burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka, itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukashah ibnu Mihsan, Ukashah langsung bangkit. Ud'ullaha an yaj'ali minhum, ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian Nabi SAW berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian beliau bersabda, anta minhum, wahai Ukasha, kamu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, berdasarkan wahyu dari Allah, karena doa Nabi SAW yang dikabulkan oleh Allah. Tsumma qala rajulun akhar, kemudian ada sahabat yang lain, yaitu sahabat Al-Ansar, berdoa berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Qala sabaqaka biha Ukashah, kamu sudah didahului apa? Ukashah. Artinya beramallah, amalkan hadis ini, semoga engkau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Hadisun akhar, hadis yang lain insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir membawakan banyak hadis ketika yaitu menjelaskan tafsir ayat yang mulia ini. Masih ayat 110. Insyaallah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.